1,2 juta. Kebayang mereka bersuara di media sosial, keluarganya atau siapapun yang bersempati, jadi heboh sekali. Makanya saya undang Pak Robert Edi Jaweng. Makasih udah berkenan untuk kami undang. Sama-sama Mbak Fristian, sudah kembali. Pak Robert, narasi yang disampaikan oleh Bu Menteri adalah karena kementeriannya, Menpan RB masih butuh untuk melihat, memastikan kembali nih CSNA akan ditempatkan di mana, tugasnya di mana, termasuk juga kementerian-kementerian dan lembaga yang akan menjadi tempat bekerja para CSN. Betul itu belum selesai selama beberapa bulan menjelang batas akhir yang seharusnya bulan April ya. TMT-nya. Betul Pak Robert? Mungkin harus tanya ke Bu Menteri apakah memang benar seperti ini ya. Tetapi dari perspektif saya sebagai pengawas dan publik, ombudsman ya, kami sudah sejak bulan Mei, Mbak Fristian, Mei 2024, kita sudah kumpulkan berbagai instansi, termasuk dari Pemda waktu itu. Ini dalam suatu rapat koordinasi pengawasan atas proses seleksi CSN, apakah PNS atau P3K, gitu ya. Dan kita waktu itu sampaikan deteksi masalahnya apa saja dari perjalanan selama ini, lalu kemudian mitigasi atas segala risiko. Dan lalu kemudian Ombudsman terus melakukan pengawasan sejak pengumuman seleksi bulan Agustus, dan tahapan-tahapan kita ikuti semua, kita awasi, kita berikan solusi juga gitu, di mana memang karena pengaduan masuk ke Ombudsman semua, Pak. Dan saya terus terang sampai dengan detik sekarang itu masih belum bisa menyimpulkan secara meyakinkan bahwa ada sesuatu yang secara teknis memang signifikan masalahnya. Sehingga harus ditunda. Artinya apa? Dari sisi rantai proses sejak Agustus sampai sekarang secara umum berada pada track yang memang sudah direncanakan. Saya jadi bertanya-tanya gitu ya, kalau kemudian di ujung sekarang, karena kita sudah di ujung banget nih Pak, penetapan NIP, lalu nanti pengangkatan, SK pengangkatan itu sudah di ujung banget ini kemudian ada sesuatu yang menjadi besar seperti sekarang. Apakah memang sejak perencanaan ini tidak diantisipasi? Which is itu buat saya, ya paling tidak dari yang kita ikuti dan yang kita awasi, itu semua berjalan bagus. Gitu ya. Dan ini yang mungkin jadi pertanyaan. Mungkin benar ada beberapa yang memang butuh penataan. Termasuk ada beberapa daerah di Papua sana yang memang prosesnya belum tuntas. Ada 15 daerah, gitu. Tahapan mereka masih belum SKB, bahkan belum seleksi kompetensi bidang. Itu jumlahnya 15, lalu ada beberapa daerah juga yang butuh penataan. Tetapi tidak sangat signifikan untuk kemudian menjadi dasar membuat keputusan yang sangat penting seperti sekarang. Dari sini kemudian juga muncul ya pertanyaan kami di Ombudsman, ada apa sesungguhnya? Nah inilah kenapa kemudian Ombudsman meminta transparansi informasi itu menjadi penting. Bu Menteri ataupun juga Komisi 2 DPR perlu karena mereka sudah rapat bersama, lalu kita tahu ada kesimpulan rapat seperti itu. Yang kita tidak tahu adalah alasan yang benar memang signifikan yang membuat kemudian ini harus ditunda pengangkatannya hingga ke Oktober untuk PNS dan Maret tahun depan untuk P3K gitu ya. Apa sesungguhnya yang terjadi? Apa sesungguhnya yang sedang dialami gitu. Lalu orang kan kemudian muncul dengan berbagai dugaan, spekulasi. Cocok logi istilah. Yang tidak kalah penting, ini juga unsur kerugian yang dialami warga, apakah material maupun non-material, karena kemudian dia yang tadinya sudah siap-siap untuk jadi ASN, PNS atau P3K, kemudian dia lepas pekerjaan awalnya dan sudah resign. Hampir semua sekarang sudah resign, Pak. Karena memang sudah persyaratan. Pengumumannya benar-benar menjelang batas akhir ya mereka ditetapkan ya. Dan mereka memang secara proses, mekanisme, bahwa ketika dia mengisi DRH, daftar riwayat hidup, dia harus sudah mundur dari pekerjaan lamanya. Termasuk di kami Ombudsman, ada beberapa asisten kita yang kemudian milih untuk jadi ASN di beberapa tempat. Dia sejak Februari, Mbak Fristian, itu sudah menyampaikan surat pengunduran diri, dan kita waktu itu langsung kemudian menetapkan pengunduran diri, dan kemudian di Kementerian Keuangan juga memang dihentikan
untuk pembayaran hak-hak keuangannya. Memang begitu mekanismenya. Dan jadi Pak Robert, jadi Pak Robert ini berarti ini satu hal penundaan pengangkatan mereka. Hal lain adalah momentum mengumumkan penundaan pengangkatan itu. Mereka memang keburu resign karena memang aturan mengharuskan mereka resign sebelum TMT. Itu ya, jadi sangat gaduh dan menimbulkan ketidakpastian yang luar biasa buat mereka yang sudah 1,2 juta yang sudah Saya membayangkan kalau ini benar by design, artinya memang sudah direncanakan sebelum-sebelumnya jauh-jauh hari gitu ya. Maka saya kira kemudian pasti pengumuman soal penundaan ini sudah disampaikan juga tidak sekarang. Pasti mungkin paling lambat bulan Januari. Kenapa? Karena Februari itu semua calon ASN, terutama yang calon PNS ini, itu pasti sudah mengajukan surat pengunduran diri, Mbak. Andaikan soal penundaan ini disampaikan di bulan Desember atau paling lama bulan Januari, saya sangat yakin mereka tidak mengundurkan diri. Karena kan masih bulan Oktober, Mbak. Oktober itu berarti baru mungkin dia akan mengurus pengunduran diri nanti sekitar bulan Agustus atau bahkan September. Gitu. Nah sekarang, ini sudah kadung ini. Udah terlanjur ini, sementara dia juga nggak dapat posisi yang baru gitu kan di ASN. Ini yang kemudian dalam kacamata Ombudsman potensi maladministrasinya gede ini. Karena apa? Ada unsur kerugian. Materialnya bisa dihitung dengan berapa banyak kemudian penghasilan yang kemudian hilang. Selama ini dia dapat per bulannya berapa, lalu sekarang dia nganggur selama 7 bulan ke depan, atau yang P3K selama setahun, itu akan berapa? Lalu siapa yang akan menanggung ini? Ini bukan kesalahan mereka loh Pak Presiden. Ini bukan kesalahan para peserta. Artinya apa? Negara kemudian harus mengambil tanggung jawab untuk bahasa kita, kompensasi atas kerugian. Yang kemudian saya dengar dari Kepala BKN, bahwa kemudian caranya adalah akan meminta kembali instansi-instansi pemerintah, lembaga negara yang sudah melepaskan para stafnya tadi untuk kembali mengakomodir ya. Pertanyaannya semudah itukah untuk kembali ke instansi masing-masing? Enggak semudah itu. Kenapa? Karena memang pertama kalau kasus kita, ini teman-teman ini yang tadinya sudah di kita, lalu kemudian pindah ke tempat lain, kita dengan sangat, karena memang pekerjaan sangat banyak Pak. Kita kemudian harus cepat melakukan penyesuaian, termasuk posisi yang mereka tinggalkan tadi itu sudah diisi dengan yang lain juga, gitu. Sudah diisi dengan pegawai-pegawai yang lain yang memang ya ada di situ selama ini, dan kemudian dia mengisi hal-hal yang kosong tadi. Kemudian kedua, proses administrasi itu juga sudah tuntas. Hampir semua lembaga sekarang sudah tuntas, Mbak. Ada 1-2 yang masih bulan Maret, ya itu pun juga sebenarnya terlambat gitu ya, tapi secara umum itu sudah selesai gitu. Dan kemudian ketiga ya, Pak, ini juga mungkin agak subjektif ya. Lembaga yang tadinya menjadi tempat asalnya dia, tempat dia bekerja bertahun-tahun, ketika kemudian dia tinggalkan dan pilih ke ASN, iya itu haknya dia untuk pindah, tapi lembaga itu kan merasa juga gitu, berarti anak ini memang nggak sepenuhnya di sini hatinya gitu kan gitu. Secara psikologi gitu. Dan ini yang saya tahu banyak di kalangan swasta. Karena kan calon-calon ASN ini banyak juga dari swasta, Mbak. Yang selama ini mereka merasa kita ini udah invest banyak loh. Jangan lupa, orang ketika ditempatkan di instansi, apakah swasta atau pemerintah, itu bukan sekedar dia jadi pekerja, Mbak. Itu investasi kita gede itu. Gede. Kasih pelatihan. Bahkan ada guyonan juga, lulusnya dia jadi ASN itu adalah hasil dari kontribusi kita, menginvestasi sesuatu untuk dia gitu kan. Lalu kemudian dia pindah. Kira-kira seperti apa perasaan dari, terutama kalau kita bicara swasta ya, perasaan dari majikan atau dari pemberi kerja untuk kemudian minta balik lagi, lalu nanti dia akan kembali lagi. Kira-kira seperti apa ya bayangannya? Itu yang saya kira memang ya pemerintah harus mencari cara ya, melakukan berbagai pendekatan yang mungkin tidak biasa untuk komunikasi dengan terutama swasta. Kalau instansi pemerintah mungkin pemerintah bisa membuat instruksi ya. Itu juga tidak semua juga mungkin akan ikuti karena ya berat untuk lembaga-lembaga seperti itu. Tapi yang pasti swasta itu logikanya lain ya. Dia udah investasi kok, Pak. Ada yang mungkin selama 10 tahun seseorang itu jadi pegawai di situ, sudah banyak yang diinvestasi, lalu kemudian yang bersangkutan pindah ke ASN,
atas kontribusi dari investasi tadi, lalu kemudian dia balik nanti Nggak balik mungkin lagi. secara semudah Wah, itu. saya nggak ngerti ya. Itu ya mungkin butuh orang-orang yang memang punya Kebesaran hati luar sih, biasa. Mbak. Ya, Heeh. betul. Karena kan pasti kalau perusahaan swasta ada perhitungan overhead per Hitungannya bulan, pasti. ya kan nggak mungkin jadi itu satu alternatif solusi yang menurut Pak Robert kemungkinannya sangat kecil. Patut dicoba, tetapi mungkin butuh effort yang luar biasa ya. Bisa aja dicoba, termasuk misalnya mulai dulu dari instansi pemerintah. Kasih contoh gitu kan, misalnya tadi dia adalah pegawai pemerintah non ASN atau kita sebut honorer di situ gitu ya. Lalu kemudian sekarang sudah tidak, karena memang begitu dia ini Pak, status honorernya hilang semua itu. Dan teman-temannya udah hilang status honorernya. Lalu kemudian dia kembali lagi honorer. Mungkin pemerintah merasa iyalah kan sama pemerintah juga, hanya bedanya dulu status honorer, sekarang dia jadi PNS atau P3K. Itu bisa saja pemerintah ya. Meskipun kalau misalnya kalau saya bicara secara subjektif dari sisi ombudsman tadi, saya merasa juga ya kecuali kalau dia lamar ke saya gitu kan, lamar ke instansi yang lain kan Pak. Ya itu kan banyak kayak gitu. Honorernya dia di kementerian mana, ASN-nya di kementerian yang lain kan gitu kan. Itu bisa dicoba, tapi swasta saya sangat yakin ini berat.